Dulu, ada sebuah peristiwa yang tidak bakal atau dilupakan oleh siapapun yang tinggal di sini. Di sini yang aku maksud adalah tempat di mana ada sebuah pabrik tua peninggalan Belanda yang konon menjadi sumber dari segala hal-hal di luar logika. Salah satunya adalah Kerajaan Demit. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di barat tempat berdirinya pabrik ini. Aku memanggil desa itu dengan nama Desa Mekanti. Meski bukan nama sebenarnya dari desa itu, namun aku merasa nama Mekanti akan mewakili dari serangkaian peristiwa ganjil yang pernah menghebohkan. Mekanti sendiri berasal dari kalimat mekan, raga dan anti, tidak mati. Karena desa inilah sumber pertama bagaimana Kerajaan Demit itu berhubungan dengan dunia luar, di desa ini pulalah tinggal sang Pagul yang berarti perantara. Berbeda dengan juru kunci, Pagul jauh di atasnya. Namun malam ini, kita tidak akan membahas Pagul terlebih dahulu. Ada cerita yang ingin aku mulai untuk memulai threadku malam ini, sebagai pembuka dari para penghuni pabrik gula, bagian keempat ini. Sirep. Menjelang petang, di sebuah sudut desa Mekanti, masih terdengar riuh-riang anak kecil tengah bermain. Wajahnya riang, asyik, tanpa memperdulikan celoteh langit yang sudah kemerahan. Di tengah gaduh mereka berlari ke sana kemari. Seorang anak terdiam, menoleh, menatap rumah Belanda. Di sudut matanya, ia melihat tepat ke arah jendela. Ia terdiam lama, memperhatikan dengan seksama. Matanya tidak berbohong. Ia melihat sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ada seorang gadis di sana, berdiri, mematung memandangnya. Rambutnya pirang, dengan mata biru. Si gadis asing itu tersenyum, melambai. Ia melambai, dengan wajah memanggil, mencoba menguasai. Namun langkah si anak desa tiba-tiba terpatri. Ia perlahan mendekati, menuju si gadis pirang. Yang lain tetap bermain, tanpa menyadari, satu kawan telah pergi. Di mana Dela? Matanya mendelik memandang 4 anak kecil yang berdiri di depannya. Bu Desi, ia baru saja pindah ke desa ini kurang dari sebulan ini. Senang karena anak semata wayangnya sudah punya teman seusianya, membuat ia tidak khawatir lagi. Namun, sore ini semua gejolak pikiran itu lenyap sudah. Setelah petang ini, anaknya tidak kembali lagi. Seharusnya anaknya sedang bermain, dan menjelang adzan maghrib ia harus sudah di rumah. Namun, Bu Desi tak kunjung melihatnya. Sampai adzan maghrib berkumandang pun, anaknya belum kembali. Suami Bu Desi, Pak Rudi baru tiba. Di sampingnya ada ketua RW. Wajahnya sama tegangnya dengan Pak Rudi. Ketika ia melihat anak-anak kecil itu, lantas ia segera mendekati, menanyakan dengan hati-hati. Serempak, semua anak menjawab, tidak tahu. Ketua RW pun bertanya di mana terakhir kali mereka bermain. Satu anak menunjuk ke sebuah tempat yang tidak asing. Sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi, terlebih di jam petang seperti ini. Lapangan Mekanti, di dekat sana, ada sebuah pagar kawat. Di dalamnya, tidak jauh dari lapangan Mekanti, berdirilah sebuah perumahan berjejer, perumahan Londo. Tempat di mana dulu, tinggal para petinggi pabrik gula yang kesemuanya adalah orang Belanda. Ketua RW hanya diam. Ia menatap jauh rumah Londo itu. Ada apa sih Pak? Ayo, Dela mungkin masih di situ. Dengan nada tinggi, Bu Desi mendesak. Namun si ketua RW masih diam, sementara keramaian itu mulai diketahui warga. Pergilah Bu Desi, diikuti Pak Rudi, ketua RW, terpaksa mengikuti. Perumahan Londo ini terdiri dari 5-7 rumah, berjejer. Tidak ada yang menarik karena gaya arsiteknya nyaris sama persis satu sama lain. Bu Desi mulai memanggil-manggil nama anaknya. Namun tak kunjung ada jawaban. Sampai, ia merasakan firasat yang tidak enak. Ketika ia berdiri di depan salah satu rumah itu, di kaca hitam rumah tepat di terasnya. Seperti ada pantulan seseorang memandanginya dari dalam, bulu kuduk Bu Desi meremang. Pak RW ikut terdiam, memandang Bu Desi yang tengah tercengang. Ada apa Bu? Tanya Pak RW. Pak, katanya rumah-rumah ini tak berpenghuni. Kok saya merasa ada yang mengawasi di situ? Pak RW terdiam. Wajahnya pucat pasi. Pak, saya merasa Dela ada di dalam sini Pak. Ayo masuk. Tidak bisa Bu. Gedung-gedung ini punya pemerintah kota. Di sini saja sebenarnya dilarang. Pak Rudi dan Bu Desi kehilangan kesabaran. Lantas, larangan Pak RW pun tidak digubris. Petang itu juga, pintu rumah Londo itu dijebol. Bu Desi memanggil-manggil nama Dela.
Namun, ia masih belum mendapat jawaban. Hingga, firasat kehadiran seseorang di rumah itu semakin ketara. Bukan hanya Bu Desi, Pak Rudi juga merasa tidak enak ketika masuk rumah itu. Hawa dingin seperti menyapu lehernya, dan entah dari mana, ia seperti mendengar suara nafas tanpa wujud. Pak RW hanya menunggu di luar. Mimik wajahnya semakin panik. Ia hanya menunggu. Banyak kamar yang sudah dimasuki, namun Pak Rudi dan Bu Desi masih belum menemukan apa yang mereka cari. Sampai, sekelebat gadis kecil melintas begitu cepat. Bu Desi merasa itu anaknya yang masih bermain. Ia segera mengejar kemana bayangan itu melintas. Langkahnya terhenti di sebuah kamar paling ujung. Ketika Bu Desi menyentuh knop pintu, ia mendengar suara gadis yang tengah menangis di dalamnya. Pak Rudi dan Bu Desi memandang satu sama lain. Satu yang mereka tahu, itu bukan suara Dela. Suara pintu berderi terbuka. Bu Desi yang pertama masuk. Tepat ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya, ia melihat sosok kecil yang tengah meringkuk di sudut kamar. Dela. Itulah yang dikatakan Bu Desi saat melihat baju merah muda yang Dela kenakan hari ini. Namun, firasat buruk itu membuat Pak Rudi menahan Bu Desi mendekatinya. Sebagai gantinya, Pak Rudilah yang mendekati sosok yang tengah menangis itu. Ketika Pak Rudi tepat ada di depannya, suara tangisan itu berhenti. Mendadak, tempat itu menjadi sunyi senyap. Pak Rudi dan Bu Desi terdiam. Sebelum, seseorang pria tua masuk dan menarik tangan Bu Desi yang kemudian diikuti oleh Pak Rudi. Pria tua itu menutup pintu itu kembali. Ia melihat Pak Rudi dan Bu Desi dengan wajah iba. Di belakangnya, Pak RW menyusul. Saya minta maaf. Sepertinya anak Anda diikhlaskan saja. Mendengar itu, Pak Rudi dan Bu Desi bingung. Lantas mereka langsung kalap, dan menunjuk anaknya ada di dalam kamar tadi. Pak RW segera menengahi. Pak RW mengatakan, pria tua ini adalah Pagul di desa ini. Beliaulah yang menjadi penanggung jawab di desa ini. Namun hari ini ia kecolongan, karena salah satu dari mereka sudah menentukan anak Bu Desi sebagai tumbalnya tahun ini. Murka, Bu Desi menunjuk pria tua itu. Pria tua itu hanya diam saja. Meski hujatan dan kelakar Bu Desi tidak dapat ditahan lagi, ia masih yakin sosok di dalam kamar tadi adalah putrinya. Dengan berat, pria tua itu menunjukkan di mana keberadaan putrinya yang sebenarnya. Anak Anda ada di belakang. Pak Rudi dan Bu Desi pun mengikuti. Mereka berjalan memutari beberapa rumah londo itu, dan akhirnya berhenti di sebuah ladang rumput. Tingginya hampir seukuran lutut. Di sana, si pria tua mengangkat sesuatu. Itu adalah Dela. Sayangnya, ia terbujur kaku. Melihat itu, Bu Desi dan Pak Rudi lantas bertanya bagaimana bisa anaknya ada di sini, dan kenapa kondisinya bisa menjadi seperti ini. Si pria tua hanya menjawab satu kalimat saja, yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. Sirep. Anak kamu meninggal karena disirep. Aku diam lama, memandang kuburan yang ada di depanku. Dari belakang, Endah masih bercerita. Percaya atau tidak, setiap malam, gadis yang meninggal itu sering menampakkan diri di sini. Sialan kamu Endah, kataku. Banyak hal yang sudah pernah aku alami sama Endah, teman kecilku yang sekarang lebih ke sahabat terdekatku. Meski aku sudah dilarang buat main ke pabrik gula ini, aku masih saja main ke sini. Karena, cuma di sini tempat di mana aku bebas menjelajah dan menjarah buah tanpa pemiliknya. Termasuk siang ini, harusnya aku sama Endah dan satu temanku si Andi, bakal pergi ke sisi pabrik sebelah barat di samping pemakaman desa Mekanti. Salah satu pemakaman yang mendapat pembiayaan dari pabrik gula ini. Di sampingnya, ada pohon jambu mente, jambu monyet, target kami. Karena Andi tidak datang, akhirnya aku sama Endah yang pergi. Pemakaman ini berada persis di samping lapangan bola. Lapangan yang juga dihibahkan oleh pabrik gula ini untuk warga desa Mekanti. Di pemakaman, hanya dibatasi oleh tembok batas setinggi dada orang dewasa. Bukan hal sulit bagi anak-anak yang memang dasarnya badung seperti kami buat memanjat tembok itu. Meski aku tahu, Endah masih pincang akibat kesalahan fatal yang pernah kami lakukan. Setelah melompat, kami langsung masuk ke pemakaman. Aroma Kamboja langsung tercium di sana-sini. Disinilah aku berhenti sejenak, memandang salah satu makam tertua. Tidak tahu kenapa, mataku tidak bisa berhenti memandang makam itu. Endah bercerita, bila pemilik makam ini adalah gadis yang meninggal karena disirep oleh salah satu makhluk di pabrik gula ini, aku merinding.
Mana bisa, orang mati hanya karena disirep, kataku. Kalau yang nyirep sekelas jin bagaimana? Aku terdiam mendengar Endah. Bukan hal baru bila memang pabrik gula ini menyimpan misterinya kembali. Sebenarnya, banyak cerita tentang pemilik makam ini, semuanya simpang siur. Namun yang paling membekas adalah, katanya, setiap petang, di atas makam ini, berdiri seorang gadis kecil, yang kemungkinan adalah gadis si pemilik makam. Ia selalu terlihat duduk di atas batu nisan. Yang membuat aku tidak bisa lupa dari cerita ini adalah, siapapun yang melihatnya, akan diikutin sampai di rumahnya, dan ketika malam semakin gelap, gadis itu akan bertanya tentang rumahnya. Di sini, aku semakin merinding. Akhirnya aku lanjut ke pohon target kami siang ini. Banyak bangunan dan tempat yang memorabel di zona bagian barat, mulai dari lapangan bola, masjid, pemakaman, sampai SD negeri, yang kesemuanya memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Apa tadi aku bilang masjid? Ya, bahkan tempat ibadah ini pun menyimpan ceritanya sendiri. Namun, cerita ini aku mulai dari lapangan bola, tempat di mana biasanya aku habiskan waktu mulai dari sore hari, sampai adzan maghrib berkumandang. Lapangan ini, bisa dikatakan, berada di area paling ujung, hampir berdampingan dengan zona utara. Tempat ini juga berada di sisi jalan. Pernah, aku dan teman-teman di desaku, bermain tanpa memperdulikan adzan. Akibatnya, entah kenapa, tiba-tiba salah satu teman kami, jatuh pingsan begitu saja. Ia terkapar, dengan kaki menjejal-jejal. Ketika kami mendekatinya, ia meraung, menyerupai seekor harimau. Kami terdiam, lama. Untuk ukuran anak-anak, tentu aku dan semua temanku kebingungan. Ia melotot menatap kami satu persatu. Sampai, seseorang datang sembari membawa ranting pohon. Ia berlari, kemudian memukulkan rantingnya ke teman kami yang kerasukan. Anehnya, temanku langsung sadar. Disinilah bagian mengerikannya. Seseorang yang baru saja menolong kami, rupanya bukan sosok yang asing bagi kami. Dia adalah Gono. Begitu kami memanggil namanya. Siapa Gono? Bila ada manusia yang dilahirkan dengan anugerah dan kengerian, Gono adalah salah satunya. Gono, nama yang sangat aneh bahkan untuk nama-nama kuno orang Jawa. Pertama kali aku mendengar nama itu, aku cuma berpikir, ada orang tua yang setega itu memberikan nama untuk anaknya sendiri dengan nama yang bahkan tidak pernah aku dengar sebelumnya. Gono adalah seorang pria, yang berada di kisaran umur 40 tahun, tubuhnya tambun dan biasa mengenakan kaos usang, dengan celana pendek, tanpa alas kaki. Meski sudah berumur, namun yang bisa diketahui saat melihat Gono adalah, ia seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Yang paling aku ingat dari pria ini adalah, ia selalu menjadi seorang yang dicaci, dihina, bahkan direndahkan oleh anak-anak seumuranku waktu itu, termasuk teman-temanku. Namun, yang tidak disadari oleh orang lain adalah, ketika ia mengatakan sumpah serapahnya apa yang ia katakan, selalu menjadi kenyataan. Termasuk ketika ia mengatakan, bahwa salah satu temanku, sore ini, akan mengalami patah kaki hebat. Nyatanya, ucapan Gono selalu tepat, meski aku tidak yakin ia mengatakan itu dalam keadaan sadar. Namun, ucapannya diikuti oleh kutukan. Saat kami bermain bola, ia akan melihat kami dari sisi lapangan, menatap kami seolah-olah ingin ikut bermain. Namun, tidak ada satupun teman kami yang akan mengizinkan. Gono terlihat seperti penyakit di mata teman-temanku. Ia seperti sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Ada satu permainan yang paling disukai oleh teman-temanku untuk mengganggu Gono, yaitu permainan ambil istri Gono. Ya, permainan ini seperti mimpi buruk bagi Gono yang kadang buat aku tidak mengerti sama sekali. Gono tidak menikah dengan perempuan manapun. Lantas, kenapa ia mengamuk? Ia akan marah dan mengamuk bila temanku mulai mengatakan, "Gon, istrimu sekarang jadi milikku, rasakan." Dengan wajah amat marah, Gono akan mengejar siapapun yang mengatakan itu. Ia akan terus-menerus mengejarnya. Setelah itu, semua teman-temanku akan berpencar satu sama lain. Mereka bergantian mengatakan bahwa sekarang istri Gono menjadi milik mereka, dan Gono akan mengejar mereka yang mengatakan itu. Semua teman-temanku menganggap hal itu lucu, namun bagiku, hal itu sangat aneh. Aku mungkin satu-satunya orang yang tidak pernah tertarik mengganggu Gono seperti yang lain. Namun, setiap aku berdekatan dengan dia, firasatku selalu tidak enak.
Ada sesuatu yang membuat aku tidak bisa berada dekat-dekat dengan dia. Salah satunya, bau badannya. Gono tidak pernah mandi. Pernah kami bertemu, di mana ia sedang mengayuh sepeda kumbangnya. Tanpa sengaja, aku menyapanya, dan dengan wajah kekanak-kanakan untuk seorang pria berumur 40 tahunan, dia bercerita bahwa sekarang ia bersama anaknya. Aku kaget setengah mati, karena aku tidak melihat siapapun. Sama seperti aku, Endah juga menjauhi Gono. Hal ini cukup menarik. Pasalnya, Endah adalah anak yang badung dan suka membuli. Namun kenapa ia tidak pernah menyentuh Gono seperti teman-teman kampungku yang lain? Ternyata, Gono memang memiliki seorang istri. Tapi, istrinya bukan dari bangsa manusia. Bagaimana aku bisa tahu? Entah permainan keberapa. Ketika aku dan teman-temanku bosan bermain bola, mereka akan mulai mengganggu Gono. Aku cuma mengamati dari pinggir, melihat mereka dikejar-kejar Gono, sampai aku melihat ada yang berbeda. Gono hanya diam, tidak mengejar lagi. Setelah melihat Gono diam lama, Gono kemudian menunjuk temanku yang berpura-pura sudah mengambil istrinya. Seingatku, Gono mengatakan sesuatu. Sesuatu seperti, ambil saja. Kalimat Gono seolah membentuk konteks. Ambil saja istriku. Di sini, semuanya dimulai. Pasca kejadian itu, temanku tidak pernah lagi terlihat ke lapangan bola. Bahkan hari ini, adalah 1 minggu setelah peristiwa itu. Teman-temanku yang lain tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang jelas, ada sesuatu yang terjadi dengannya. Gono juga seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya aku inisiatif buat datang ke rumahnya. Tepat seperti apa yang aku takutkan. Temanku jatuh sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali. Setidaknya itu yang ibunya ceritakan dengan wajah sedih. Waktu aku masuk ke dalam kamarnya, aku langsung bisa tahu bahwa sesuatu menakutinya. Diceritakannya lah apa yang sebenarnya terjadi. Sore setelah pulang dari lapangan, temanku merasa bahwa badannya sangat berat sekali. Seolah di punggungnya dia sedang menggendong seorang anak kecil. Tidak hanya itu, di dalam kamarnya, dia mendengar suara alon, lagu tidur. Semua kejadian-kejadian itu seperti muncul pada waktu-waktu tertentu. Setiap setelah adzan maghrib, di bawah ranjang kamarnya, dia selalu mendengar suara seseorang menggaruk-garuk kayu penyangga kasurnya, dan kemudian diikuti suara wanita ngudang bayi, menidurkan bayi. Yang terakhir, pada tengah malam, di atap rumahnya, selalu terdengar suara gemeletak, seperti atap rumahnya sengaja dilempari oleh batu, dan itu terjadi terus-menerus sampai pagi hari. Temanku pernah memaksakan diri buat bangun, namun, badannya langsung roboh lagi. Sebenarnya, orang tuanya sudah pernah beberapa kali memanggil dokter, dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa temanku hanya butuh istirahat saja. Namun, keadaannya bahkan sampai hari ini belum juga membaik. Di sini, aku pun semakin penasaran, sampai akhirnya aku cerita. Aku bercerita ke Endah, dan Endah hanya mengatakan bahwa itulah karma orang yang suka mengganggu seseorang berkebutuhan khusus. Namun, aku bisa lihat, Endah menutupi sesuatu. Aku pun mendesak dia, dan Endah pun mengatakannya. Malam nanti, ayo kita lihat rumahnya. Malam itu juga, aku sama Endah datang ke rumah temanku. Tidak ada apapun yang terjadi, tapi aku bisa lihat Endah melihat ke sana kemari, sampai suara gemeletak yang diceritakan temanku terdengar. Endah, yang pertama tahu, dia menunjuk ke sebuah pohon pisang di belakang rumah. Di sana, aku kaget. Rupanya, yang melempari batu ke rumah temanku adalah Gono. Melihat kami, Gono tiba-tiba lari, seperti maling ketangkap basah. Dia kabur, kami pun segera mengejarnya. Aku yang pertama kali bisa jatuhin badan tambunnya, tapi Gono yang memang badannya besar tidak sebanding dengan badanku yang kecil. Dia meronta seperti anak kecil, membuatku gelagapan saat telapak tangannya menampar wajahku. Endah hanya mengatakan, ambil istrimu. Itu pertama kali aku dengar Endah mengatakan itu. Bener dugaanku, Gono punya istri. Tapi, istrinya yang mana? Malam itu juga, aku ngelepasin Gono setelah Endah nyuruh ngelepas. Di situ Endah ngejelasin, istri Gono itu kuntilanak hitam yang sudah mengikutinya sejak kecil. Tahu yang lebih bikin aku merinding? Istri Gono sekarang ada di belakangku. Setelah Endah nunjuk pohon di sampingku ngejatuhin Gono tadi, katanya, dia sedang memandangku dengan mata melotot. Rasanya aku pengen teriak, cok, di depan muka si Endah.
Kami pun pulang. Besoknya, temanku lebih sehat dibandingkan hari sebelumnya. Aku pun mengatakan agar dia tidak gangguin lagi Gono. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, hal itu sangat salah. Gono memang tidak sesehat kami secara akal. Namun, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sejak hari itu, tidak ada lagi temanku yang gangguin Gono. Tahu, alasan kenapa Gono melempar batu ke rumah temanku? Rupanya, dengan cara itu, Gono menangkal istrinya untuk melukai temanku lebih jauh. Karena kata Endah, sesuatu yang membuat badan temanku berat adalah bayi, yang dibawa istrinya, diletakkan tepat di punggung temanku. Sekarang, aku bakal ceritain sesuatu yang lain, yang tinggal di lapangan bola ini. Aku pernah nyebut nama makhluk ini sebelumnya, yang namanya adalah Dalboh. Salah satu panglima yang tinggal di tepi barat. Sebenarnya bagi orang Jawa, Dalboh bukan fenomena yang baru, bahkan anak-anak di Jawa sering menggunakan nama makhluk ini sebagai tembang untuk menakut-nakuti temanya. Kurang lebih liriknya seperti ini. Dalboh-dalboh matanya sebesar loyang. Lapangan bola ini memiliki 2 tribun yang hanya mampu menampung 100 orang. Tribun itu saling berhadapan satu sama lain, dibangun dengan sisi bentuk menjulang tinggi ke belakang. Satu tribun dekat dengan jalan raya, tribun yang lain tepat di samping pemakaman. Yang akan kita bicarakan adalah tribun yang ada di samping pemakaman. Bisa dikatakan, tribun ini tidak pernah sekalipun diduduki atau didatangi oleh siapapun. Alasannya, karena lokasinya yang terisolasi dan tentu saja, angker. Disinilah, tersebar satu sosok makhluk, bernama Dalboh. Wujudnya, tidak ada yang pernah bisa menggambarkan wujud aslinya, karena mereka yang pernah melihatnya, hanya bisa menggambarkan sebagian dari tubuhnya. Kulitnya hijau lumut, dengan bentuk kaki pengkor, cacat. Biasanya, ketika ia menampakkan diri, ia hanya berdiri diam, ematung. Orang percaya, munculnya Dalboh digambarkan dengan datangnya sebuah balak, bencana. Bila hanya melihat badannya saja, artinya itu hanya sebuah pertanda. Namun bila melihat bola matanya yang besarnya sak lepek, loyang bundar, pertanda meninggalnya dia yang sudah melihatnya. Seperti yang lain, makhluk ini salah satu panglima yang memegang satu dari banyaknya wilayah di sisi barat, hampir bertabrakan dengan pemilik wilayah sebelah utara, yaitu Harimau Putih. Namun, banyak orang yang mengaku pernah melihat makhluk ini muncul bahkan sampai ke area dalam. Apapun itu, Dalboh tidak sesering itu mengganggu warga sekitar. Jauh berbeda dengan Gerandong yang menjadi bala penyakit yang menjaga Masjid Mekanti tepat di samping lapangan. Iya, Gerandong. Makhluk yang bakal aku ceritakan ini, pernah membahayakan satu nyawa, warga Mekanti. Yang akan aku ceritakan adalah rumah ibadah bagi umat muslim. Iya, sebuah masjid meganan kokoh yang berada tepat di samping kiri lapangan dan dikelilingi oleh pemakaman. Apa aku bilang dikelilingi pemakaman? Tepat sekali. Masjid ini dikelilingi oleh pemakaman. Hanya pagar batu bata yang menjadi pembatas antara halaman masjid dengan pemakaman. Tingginya tidak lebih dari dada orang dewasa. Jadi ketika masuk ke dalam masjid ini, otomatis kalian bisa melihat pemandangan langsung kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Yang jadi masalah, banyak dari makam tanpa nama, dari yang dibangun dengan semen, atau makam yang hanya menggunakan nisan batang bambu. Mengerikan? Tentu saja. Setiap makam memiliki ceritanya masing-masing. Namun, kita akan fokus pada cerita di balik pembangunan masjid ini. Jauh sebelum masjid ini berdiri, lahan ini yang luasnya tidak lebih dari 4 petak rumah, adalah lahan kosong dengan satu pohon yang berdiri di tengah-tengah lahan kosong ini. Pohon ini dikenal dengan nama Pohon Waru Ireng. Satu dari sekian banyak jenis pohon yang paling langka. Kenapa pohon ini langka? Karena orang zaman dulu percaya, banyak cerita mistis yang selalu disertai dengan tumbuhnya pohon ini, termasuk proses yang disebut tumpak sajen, sebuah upacara, menukar nyawa anak kandung, dengan harta berlimpah ruah. Apakah hal itu berlaku pada pohon ini? Jawabannya, berlaku. Meski tidak se-ekstrim tumpak sajen zaman dahulu, namun, banyak ditemukan sesaji di sekitar pohon ini, sehingga, berawal dari sana, warga sepakat untuk menebang pohon ini, dan digantikan dengan bangunan masjid. Kurang lebih, latar cerita ini adalah tahun 90-an, jadi saat itu desa Mekanti masih dihuni kurang dari 100 kepala keluarga. Setelah dilakukan musyawarah, warga sepakat. Maka,
ditemuilah para petinggi pabrik, karena lahan ini adalah masih lahan pribadi milik pabrik. Disinilah, kejanggalan mulai terjadi secara terus-menerus. Mulai dari pihak pabrik setuju namun dengan syarat bahwa wargalah yang harus menebang dan menumbangkan pohon itu, termasuk menerima resiko yang akan terjadi. Warga pun heran, apa alasan pihak pabrik berkata demikian? Pertanyaan itu terjawab ketika hari penebangan pohon itu. Ketika seorang warga mendekati pohon itu, konon, ia mendengar suara seseorang tertawa. Suaranya tinggi dan tegas, membuat warga yang menebang pohon keheranan, padahal saat itu siang hari. Penebangan pohon masih berlanjut, namun yang terjadi selanjutnya, sudah berpuluh-puluh kali. Pohon itu dihantam oleh mata kampak, akan tetapi satu batang pun tidak tergores sedikit pun. Melihat hal ini, warga semakin kebingungan, penebangan pohon pun diundur. Pak Ruanto, satu dari warga yang ikut menebang pohon, tiba-tiba jatuh sakit. Ia merasa diikuti oleh sesuatu tak kasat mata. Setiap malam, ia mendengar suara tertawa itu. Namun, pada malam terakhir sebelum ia meninggal, Pak Ruanto menyebut sebuah nama, Gerandong. Tidak hanya Pak Ruanto, hampir semua yang terlibat dan ikut andil menebang pohon itu, satu persatu tumbang dengan sakit yang berbeda-beda. Di sini, warga mulai resah. Pasalnya, pohon itu menyebarkan wangi aroma darah yang menyengat. Amis, sangat amis, seperti aroma bangkai. Sampai, muncul seseorang. Sepuh kampung yang sangat jarang keluar rumah, ia terlihat berdiri di bawah pohon itu hampir sepanjang malam. Saat subuh, orang itu pergi, dan ketika malam tiba, orang itu akan duduk di bawah pohon itu. Namanya adalah Mbah Karoh. Mbah Karoh ini menjelaskan kepada warga, bahwa pohon ini adalah rumah makhluk hitam, yang tingginya setinggi 2 tiang, matanya merah menyala dengan gigi taring panjang, lidahnya menjulur keluar, dan ketika ia berjalan, seperti seseorang tengah merangkak. Namanya, Gerandong Ulih. Gerandong Ulih ini, sudah ratusan tahun tinggal di lokasi ini, dan dulu sebelum ia menetap di pohon ini, semua di sekitar sini adalah wilayah kekuasaannya. Namun, semenjak ada Maharatu yang menjadi cikal bakal ratu kerajaan Demit, Gerandong Ulih ini hanya mau ada di sini. Menebang pohon ini sama saja dengan menukar nyawa. Itu pun tidak cukup dengan 1 atau 2 kepala, namun 1000 kepala, itu yang dikatakan Gerandong Ulih kepada Mbah Karo. Warga yang mendengar itu, sontak hanya bisa diam. Sampai Mbah Karo mengatakannya, "Biar saya saja yang menumbangkan pohon ini." Sontak warga kaget. Apa maksud ucapan Mbah Karo? Disinilah Mbah Karo mengatakannya. Setelah ini, jaga jasadku sampai 7 hari, maka masjid ini akan berdiri tegak. Warga masih bingung dengan apa yang dikatakan Mbah Karo. Namun, perkataannya untuk menumbangkan pohon ini benar adanya. Pohon itu tumbang dengan kampak milik Mbah Karo. Tapi yang terjadi selanjutnya, Mbah Karo meninggal dunia secara tiba-tiba. Ia dimakamkan di lahan itu. Disinilah cerita ini akan dimulai. 7 hari paling mendebarkan, di mana warga bergantian menjaga makam Mbah Karo, dibantu dengan 7 santri yang dipilih langsung oleh seorang kiai yang konon sudah diberitahu oleh Mbah Karo atas apa yang akan terjadi di tanah ini. Setiap petang tiba, seusai sholat maghrib, lahan itu akan dijaga oleh 7 santri. Mereka menggelar tikar tepat di samping makam Mbah Karo. Hanya 1 atau 2 warga yang diizinkan ikut menjaga. Alasannya, karena kelak, masjid ini adalah cikal bakal bukti kepemilikan lahan dengan gaib. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, suasana sudah sangat sepi. Pak Yono, sebagai ketua RT, beliaulah yang mengajukan diri mewakili warga untuk menjaga makam Mbah Karo, sendirian ditemani 7 santri. Selama menjaga makam itu, beliau merasa bulu kuduknya berdiri sepanjang malam. Dimulai dengan suara anak-anak kecil yang terdengar di sekeliling. Padahal, tidak ada wujud apapun yang dilihat Pak Yono. Sedangkan 7 santri, mereka hanya duduk bersila sembari membaca kitab di tangan mereka. Hanya Pak Yono, yang menatap ke sana kemari, dihantui suara anak-anak. Bila hanya suara, mungkin Pak Yono masih bisa mengatasi. Lantas bagaimana bila suara-suara itu mulai menampakkan wujudnya? Itulah yang terjadi, di tengah suara husuk dari para santri. Rupanya, Pak Yono melihat anak-anak kecil dengan gaun putih, berdiri di luar pagar pembatas. Mereka melotot menatap Pak Yono, seperti menertawai apa yang telah mereka lakukan. Rupanya, ini yang dikatakan oleh salah satu santri, bahwa semakin gelap,
mereka akan semakin kuat. Pak Yono memejamkan mata pun. Bayangan wajah mereka masih muncul di kepala Pak Yono. Itu terjadi selama berjam-jam. Sampai, suara kecil anak-anak berubah menjadi suara lelaki dewasa dengan nada mengancam. Pak Yono tidak pernah merasa setakut ini. Setidaknya sampai Pak Yono menutup telinganya, ia mendengar bahwa makhluk itu menginginkan jasad Mbah Karoh. Suara itu seperti tengah membisik bahwa bila ia menyerahkan jasad Mbah Karoh kelak, Pak Yono akan mendapatkan limpahan harta tak terduga. Setidaknya, di tengah suara itu, Pak Yono masih mendengar lantunan ayat dari para santri, sembari satu santri mengatakan, "Jangan didengarkan Pak." Sekitar jam 1 dini hari, gelap semakin menantang, suara para santri semakin keras. Pak Yono masih ingat betul, bagaimana angin malam itu berhembus sangat kuat sekali, seperti sengaja ditiup untuk mereka. Di sini, Pak Yono melihatnya. Pak Yono menyebut sosok itu seperti wujud genderuwo. Hanya bedanya, sosok itu besar sekali. Pak Yono sampai harus mendongakkan kepala memandang matanya yang merah menyala. Ia merangkak memutari pemakaman, melihat dengan lidah merah terjulur. Rupanya itulah Gerandong yang dimaksud. Anak-anak kecil itu mengikuti di belakang makhluk itu. Pak Yono menjadi ingat, mungkin anak-anak itu adalah tumbal yang selama ini dipersembahkan untuk makhluk satu ini. Gerandong itu hanya berjalan memutari, melihat Pak Yono dengan tatapan meminta. Sampai menjelang subuh, makhluk itu sudah menghilang, namun 7 santri itu hanya mengatakan bahwa malam-malam selanjutnya akan berkali-kali lipat lebih sulit dari malam ini, dan Pak Yono tidak boleh ikut lagi. Karena menurut para santri, Pak Yono sempat bimbang dengan penawaran. Pak Yono pun setuju, karena ia sendiri tidak akan sanggup bila harus melihat wujud makhluk itu lagi. Di malam kedua, 7 santri, ditemani oleh 2 pemuda, mereka mengaku mendapat mandat dari orang tua mereka. Maka, setelah maghrib, aktivitas itu dimulai lagi. Aku pertama kali mendengar cerita ini dari Ustadz Lutfi, satu dari 2 pemuda yang waktu itu ikut jaga makam Mbah Karoh sampai hari ke-7. Rupanya, ada alasan kenapa makam itu dijaga sebegitu ketatnya. Semua ini berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh Mbah Karoh. Jadi aku bakal jelasin apa yang Ustadz Lutfi ceritakan dulu. Saat ini beliau jadi pengajar di pondok pesantren tidak jauh dari masjid ini dibangun. Kejadian ini diceritakan waktu aku masih SD. Sebelumnya, Mbah Karoh sudah menjalin komunikasi sama makhluk ini. Mulai dari komunikasi mengusir secara halus makhluk ini sampai mengancam akan mengurung makhluk ini kalau tidak mau pindah. Namun, jawaban apa yang Mbah Karoh dapat? Sebuah ancaman. Bahkan, Mbah Karoh yang sudah menjadi sepuh di desa ini dianggap bahwa ilmunya tidak seberapa dengan makhluk yang sudah sangat lama tinggal di lahan ini. Apa yang diucapkan oleh makhluk itu memang benar adanya. Mbah Karoh pun sadar, bila dia nekat melawannya, hanya setor nyawa. Karena itu, Mbah Karoh melakukan perjanjian, bahwa ia akan menumbangkan pohon ini dengan nyawanya sebagai ganti. Namun, tanah ini akan menjadi barang taruhan. Taruhannya sederhana. Kelak, setelah Mbah Karoh meninggal, ia akan dimakamkan di atas lahan ini, dengan tujuan, 1. Sukma, jiwanya, Mbah Karoh, akan disemayamkan, dan makhluk itu diizinkan memetiknya, dan bila berhasil, maka, lahan ini memang diperuntukkan untuk makhluk itu, tetapi, tidak dikatakan oleh Mbah Karoh bahwa yang menjaganya nanti bukan hanya warga kampung ini saja. Namun, juga para santri yang sudah tahu tentang perjanjian ini. Warga yang ikut hanyalah sebagai syarat dari perjanjian tersebut. Waktu itu, Ustadz Lutfi masih sangat muda, dengan dibekali lembaran halaman isi ayat yang bahkan Ustadz Lutfi saat itu belum dapat membacanya, hanya ikut duduk dan memperhatikan. Temannya saat itu yang mendampingi adalah Agus. Mereka duduk bersila, menunggu, malam semakin larut. Satu hal yang beliau masih ingat adalah, sebelum 7 santri itu mulai mengaji, ia ingat, para santri memutari lahan itu, seperti mencari sesuatu, dengan tangan meneteskan cairan, yang kayak Ustadz Lutfi wangi sekali. Beliau belum pernah mencium aroma sewangi itu. Semakin malam, semakin sepi. Sebegitu sepinya sampai Lutfi yang saat itu belum tahu apa-apa, tidak mendengar satupun suara jangkrik, padahal lokasinya di samping lapangan. Agus hanya menghisap rokok, memperhatikan para santri yang mulai mengaji lirih. Sampai, aroma wangi tadi berubah menjadi aroma yang sangat busuk. Busuk sekali.
Bahkan Agus sampai menutup hidungnya, dan kemudian mereka melihatnya. Percaya atau tidak, tempat yang awalnya sunyi dan sepi itu, mendadak sangat ramai. Ramai sekali, seperti pasar dadakan. Masalahnya adalah, yang Agus dan Lutfi lihat bukan rombongan manusia, melainkan pocong. Mereka memenuhi tempat itu. Berdiri dengan wajah hancur sehancur-hancurnya, dan bau busuk itu rupanya tercium dari aroma pocong yang Ustadz Lutfi perkirakan lebih dari 100 pocong. Banyak sekali. Agus akhirnya jatuh pingsan, karena bila diceritakan secara lisan, wujud pocong itu tidak seperti yang banyak diceritakan orang, karena pocong yang Ustadz Lutfi lihat, hampir semuanya berwajah hancur, sampai ada yang lidahnya menjulur keluar karena dagunya hancur. 7 santri tetap mengaji meski dikelilingi pocong yang entah apa yang mereka minta. Gangguan baru berakhir ketika menjelang subuh. Agus yang sudah sadar dari pingsannya, tidak ikut lagi di malam ketiga. Namun, berbeda dengan Ustadz Lutfi, ia sangat tertarik dengan semua ini. Semenjak saat itu, Ustadz Lutfi seperti mendapatkan hidayah, bahwa makhluk gaib itu benar nyata. Ia mulai ikut membaca ayat meski masih sebatas Al-Fatihah. Malam ketiga hingga malam ke-6, berbagai makhluk gaib bermunculan, seperti sengaja menampakkan diri. Banyak sekali makhluk gaib yang Lutfi lihat, mulai dari macan putih dengan cincin di taringnya, sampai jagalaga, yang dulu pernah menjadi pembicaraan warga desa. Wujudnya berkaki panjang setinggi pohon jati, sekali langkah bisa bermeter-meter, semuanya menampakkan diri. Tidak perlu takut, memang tempat ini adalah kerajaan makhluk seperti ini, kata salah satu santri menenangkan Ustadz Lutfi. Namun, ia belum melihat wujud gerandong itu muncul. Sampailah di hari ke-7. Tepat di pemakaman paling belakang, ada sebuah pohon petai. Rantingnya kecil dengan dedaunan yang tidak terlalu rimbun. Konon, kata Ustadz Lutfi, ia mendengar suara tertawa yang sangat keras, nyaris seperti mendengar suara dari ratusan orang. Dan dari tiang kecil itu, muncullah. Ustadz Lutfi menggambarkan gerandong menyerupai leak di Bali, dengan lidah yang panjang sekali. Saat dia merangkak, lidahnya terseret di tanah. Bulu-bulunya hitam, tebal seperti sulur rambut yang tersurai. Kuku jarinya panjang melingkar. Ia merangkak, mendekati Ustadz Lutfi. Ia berhenti tepat di depan wajah Ustadz Lutfi, seperti mengamati, matanya merah menyala, dan aroma badannya seperti aroma bangkai busuk. Ketika ia berdiri, tingginya hampir setinggi 3 pria dewasa yang bila disejajarkan ke atas. Saat itulah, jantung Ustadz Lutfi sudah mau copot. Tapi, tidak ada satupun santri yang bergeming. Mereka semakin menggila, dengan suara keras, mengaji dan terus mengaji. Sebegitu mengerikannya malam itu, sampai makhluk itu tertawa-tawa sembari mengais tanah tempat Mbah Karoh dimakamkan. Pepohonan seperti ditiup angin kencang. Makhluk hitam itu terus mengais tanah. Disitulah akhirnya diletakkan batu kecil-kecil di makam Mbah Karoh. Di atas batu kecil itulah yang kelak akan jadi pondasi masjid ini. Bisa dibilang, masjid ini dibangun di atas sebuah makam. Sampai saat ini, makhluk itu masih mendiami tanah itu, tepatnya di seberang pagar, tempat di mana makam-makam milik warga berada. Konon, banyak yang sering mendengar suara eraman, seperti suara orang berdeham bila melewati pagar dari sisi samping lapangan, entah apapun itu. Masjid ini dibangun dengan orang baik, dan niscaya akan membawa kebaikan juga. Kuburan Jaran, makam kuda. Di selatan ada sebuah gerbang tua, tempatnya agak menjorok ke dalam dari sebuah gang kecil persis di samping pemakaman. Tempatnya sudah ditumbuhi rumput liar dan sudah tidak terawat. Tempat ini tidak pernah dilalui lagi. Alasannya, karena sektor sebelah sini sudah tidak aktif. Tetapi, alasan sebenarnya, sektor ini tidak pernah dilalui lagi adalah karena tempat ini biasa orang kampung panggil dengan sebutan kuburan jaran. Tempat di mana mereka, wanita yang konon bertubuh cacat, sering menampakkan diri, dia yang memiliki kaki seperti kuda. Bila ada yang pernah nonton film Kuntilanak yang dibintangi Julie Estelle, ada penggambaran sebuah makhluk wanita tua berkaki kuda. Sebenarnya, penggambaran itu adalah penggambaran dari sebuah makhluk Jawa kuno, aku tidak bisa sebut namanya, yang dahulu sering muncul meminta tumbal. Sosoknya memang berwajah wanita tua, hanya saja di bagian bawah perutnya tumbuh 2 kaki kuda yang membuat makhluk ini ketika berjalan harus menyeretnya. Dulu,
Sebelum tempat ini ditinggalkan, ada sebuah cerita dari salah satu karyawan yang bekerja di pabrik gula ini. Sebut saja namanya adalah Pak Anto. Beliau bertugas memeriksa pipa yang membentang dari sektor A ke Z, dan mau tidak mau, ia harus berkeliling, hampir memutari gedung, dan setiap kali lewat kuburan jaran, Pak Anto seringkali mendengar suara kresak. Namun ketika dicari, tidak ada. Hal itu terjadi berhari-hari, tepatnya ketika Pak Anto shift malam. Malam ini, Pak Anto harus berkeliling lagi untuk memeriksa pipa, dan ketika ia memandang jauh, lokasi kuburan jaran, wajahnya seperti enggan melewatinya. Namun, ia memiliki tanggung jawab pekerjaan. Meski enggan, Pak Anto akhirnya memeriksa satu persatu pipa, sembari menunggu suara yang beberapa hari ini menemaninya. Meski tanpa wujud itu, tetapi, malam ini berbeda. Suasana saat itu lebih hening dari biasanya, dan itu justru membuat Pak Anto merasa tidak nyaman. Sayup-sayup, bukan suara terseret yang Pak Anto dengar, melainkan suara wanita menangis. Orang normal mungkin akan lari bila mendengar suara itu, namun Pak Anto malah mencari di mana sumber suara itu berasal. Rupanya, suara itu berasal dari gudang tua, tepat di sebelah timur gedung. Pak Anto pun mendekatinya, sembari memasang tajam telinganya. Bermodalkan senter, beliau memeriksa reruntuhan yang memiliki pencahayaan buruk itu. Suara tangisan itu sangat memilukan. Setidaknya itulah kesaksian Pak Anto yang mengalami kejadiannya saat itu ketika bercerita ke rekan-rekannya. Nihil, Pak Anto tidak dapat masuk ke gudang karena terkunci. Namun, dari sayup-sayup suaranya, berasal dari dalam gudang. Karena penasaran, Pak Anto berusaha memanggil, apakah benar ada seseorang yang terjebak di dalam gudang. Alih-alih mendapatkan jawaban, Pak Anto malah mendengar tangisannya semakin membuat bulu kuduk berdiri. Ngeri bercampur penasaran rupanya membuyarkan logika Pak Anto. Ia mencoba mencari jalan, termasuk memanjat plafon dari pohon di samping gudang. Di sanalah, Pak Anto melihat apa yang ada di dalam gudang. Kegelapan, dengan pemandangan kayu dan barang-barang tua yang berdebu. Namun, Pak Anto belum mau turun. Ia menyinari keseluruhan tempat itu dengan senter di tangannya. Sampai, ia berhenti di titik dekat pintu yang terkunci. Dengan mulut gemetar Pak Anto berteriak manakala yang dia lihat rupanya adalah wanita buruk rupa yang cacat. Menatap dengan wajah tertawa cekikikan. Besoknya, Pak Anto tidak masuk kerja karena sakit. Diceritakanlah cerita itu kepada rekannya. Anehnya, temanya justru bertanya, "Istrimu apa hamil?" Kaget, Pak Anto tidak tahu apa yang diucapkan temanya. Tapi, memang, beberapa hari ini istrinya mengaku mual dan sakit. Rupanya benar apa yang dikatakan rekannya, bahwa istrinya Pak Anto hamil. Disinilah, kejadian menakutkan itu dimulai. Setelah tahu istri Pak Anto hamil, rekan Pak Anto tiba-tiba menyarankan bahwa istrinya harus dipingit, bila sudah menginjak kehamilan ke-7 bulan. Ditanya kenapa harus dipingit. Rekannya menjawab, "Istrimu sudah dipituk, target." "Siapa yang mituk?" tanya Pak Anto. "Wanita berkaki kuda." Jadi, suara kemersak yang selalu didengar Pak Anto adalah pertanda bahwa makhluk itu tidak pernah jauh dari Pak Anto. Yang lebih mengerikan lagi, sekarang pun wanita itu ada di dekat Pak Anto. Well, cerita yang bakal aku ceritakan ini adalah pengalaman Pak Anto yang memang tanpa sengaja berurusan dengan makhluk ini. Dan cerita ini adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan anak-anak desa kami. Mungkin sebagai warning agar kami tidak mendekati tempat itu. Aku sendiri pertama kali mendengar cerita ini dari Pak Leku, yang kebetulan dulu sebelum pabrik ini tutup, beliau bekerja di sana, karena rumah kediaman keluarga besarku dekat dengan pabrik gula ini, sehingga masyarakatnya mendapat hak khusus untuk kerja di pabrik ini. Cerita ini sendiri akan aku ceritakan dengan gaya bahasaku, supaya kalian mengerti esensi rasanya. Karena sosok yang ini adalah salah satu sosok kuno, alias penunggu tetap jauh sebelum pabrik ini dibangun, mungkin seumuran dengan Gerandong yang sebelumnya aku ceritakan. Pak Anto mungkin bukan tipikal orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Untuk tebakan teman beliau yang mengatakan hubungan antara fenomena yang Pak Anto alamin dan istrinya, ia hanya menganggap semua itu kebetulan semata, tanpa ada campur tangan gaib. Masalahnya adalah, semenjak kejadian itu, ada yang aneh di kediaman Pak Anto. Hanya saja, cuma Pak Anto saja yang tidak menyadari hal itu, melainkan anggota keluarganya. Pak Anto adalah pendatang,
Beliau jauh dari daerah tempatnya berada. Ia jauh dari mana-mana, sehingga tidak tahu menahu asal-usul dari sosok wanita berkaki kuda cacat ini, yang rupanya sudah lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Ada 3 hal yang bisa diketahui kedatangannya, dan biasanya memiliki perbedaan dari setiap yang berhubungan dengan makhluk ini. Tapi kali ini, aku ceritakan dulu, apa 3 hal yang bisa diketahui tentang makhluk ini. Bila mendengar suara kaki atau sesuatu diseret, biasanya ada ranting atau daun yang tergesek. Banyak orang seringkali mendengar suara ini di sekitaran kuburan jaran. Bila sudah mendengarnya, itu artinya ia sudah berada di sekitar si pendengar. Selain suara terseret, diikuti suara menangis. Biasanya suaranya halus dan bernada sangat sedih. Sesiapapun yang mendengarnya, seharusnya lari, karena mendengar suara tangisan di tanah lapang kosong memang mengundang rasa penasaran. Terakhir, akan aku ceritakan di cerita ini. Panggil saja Bu Santi, istri dari Pak Anto. Semenjak Pak Anto diterima bekerja di pabrik gula, beliau menurut saja dan ikut mendampingi suaminya, termasuk harus tinggal di sebuah rumah kontrakan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik gula, tepat di samping kebun pisang. Seminggu yang lalu, badannya tidak enak, mual terus-menerus dan mengeluh sudah menjadi kesehariannya di tengah harus mengurus anak semata wayangnya, buah kasih dari pernikahannya dengan Pak Anto. Namun, kaget muncul saat Pak Anto tiba menyuruhnya memeriksa apakah dirinya hamil lagi. Rupanya benar. Bu Santi kaget. Tidak terpikirkan untuk mendapatkan momongan lagi di mana anaknya Safaat masih berusia belum genap 4 tahun, seharusnya 5 tahun. Itu adalah rencana ideal beliau bersama suaminya Pak Anto. Namun Tuhan memberikan kepercayaan lebih cepat dari yang ia duga. Bu Santi bingung. Dari mana Pak Anto bisa tahu akan hal itu? Diceritakan semuanya. Firasat buruk. Itu yang Bu Santi pikirkan saat mendengar itu. Kenapa? Rupanya, Bu Santi berbeda dengan Pak Anto. Bila Pak Anto adalah orang yang lebih percaya pada agama yang ia pegang, Bu Santi, sebaliknya. Bu Santi orang asli Banyuwangi, sehingga hal-hal magik atau mistis seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari, termasuk percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia yang bisa mencelakai. Ia segera menghubungi bapaknya. Rupanya, benar, ada yang mengincar beliau. Dari semua kejadian aneh yang akan mereka alami, tidak ada yang lebih aneh dari anaknya Safaat. Kenapa? Semenjak semua ini terjadi, Safaat lebih banyak diam, jarang sekali bicara, dan ia terkadang memandang tembok kosong. Bu Santi tahu, makhluk itu sekarang ada di rumahnya. Setiap hari, tidaklah Bu Santi membujuk Pak Anto untuk resign dan kembali ke Banyuwangi. Tidak ada tempat yang lebih baik, bila bukan berlindung pada keluarga. Toh makhluk ini, tidak ada yang tahu akal bulus apa yang ia rencanakan. Seperti orang kolot, Pak Anto menolak. Suatu malam, ketika Pak Anto mendapatkan tugas shift malam, Bu Santi terbangun mendengar suara gemeradak di dapur beliau. Mencoba mengabaikannya, namun perasaannya semakin tidak enak. Sampai, ia sadar, Safaat tidak ada di sampingnya. Apa yang dilakukan anak itu selarut ini? Rumah kontrakannya tidak besar. Hanya ada 2 kamar dengan 2 ruangan untuk dapur dan ruang tamu. Ketika malam, gelap semua. Membuka pintu kamar, Bu Santi langsung menuju ke sumber suara. Dinyalakan saklar lampu. Lampu menyala. Pencahayaannya 5 watt tidak membantu banyak. Terlihat, banyak mangkok plastik tergeletak di lantai ubin. Tidak ada orang. Tidak ada Safaat anaknya, hanya angin yang mungkin menerbangkan mangkok plastik di rak piringnya. Lalu, kemana Safaat berada? Di sanalah, ia mendengar suara wanita menangis. Rumah kontrakannya cukup jauh dari para tetangga. Maka, mana mungkin ada tetangga yang mau jauh-jauh hanya untuk menangis tengah malam seperti ini. Namun rasa penasaran dan buah kekhawatiran mengalahkan segalanya. Anaknya tidak ada. Maka ia harus pergi memeriksanya. Suaranya berasal dari luar rumah. Mungkin tepat di samping tembok rumahnya. Maka, kunci rumahlah yang Bu Santi butuhkan saat ini. Tidak lupa, mulutnya berujar meminta pertolongan. Benar dugaannya, sosok wanita meringkuk dalam gelaplah yang ia lihat. Dengan mulut berucap doa, Bu Santi bertanya dengan bahasa Jawa Timuran kental. Bertanya, apa gerangan yang membuat makhluk ini bertamu di rumahnya? Tahu, jawaban apa yang Bu Santi dapat? Suara tangisan pilu, mendadak sunyi senyap,
berganti jadi suara cekikikan yang menakutkan. Ia tidak menampakkan wujudnya, tidak juga memberikan jawaban, hanya suara tertawa yang terdengar seperti melecehkan lantunan doa yang Bu Santi panjatkan. Ketika hal gaib tidak bisa diusir dengan doa, tidak salah lagi, tujuannya tentu apalagi bila bukan untuk mencelakai. Ia kembali ke kamar dan menemukan anaknya sudah ada di atas ranjang, duduk, menunggu Bu Santi menceritakan makhluk apa yang selalu datang bertamu di rumahnya. Diceritakan pula, bahwa sejak tadi, ia meringkuk di kolong ranjang, takut. Karena makhluk itu, berdiri di atas ibunya, yang tengah tertidur lelap. Pernah Bu Santi tidur, dan di kakinya, ia merasa ada yang menyentuhnya. Semakin lama sentuhan itu semakin terasa seperti pijatan. Takut? Tentu saja. Karena Bu Santi melihat tidak ada orang selain dirinya yang ada di dalam kamar, Bu Santi berteriak sembari membaca ayat kursi. Keras sekali teriakan Bu Santi, sampai lebih terdengar seperti berkelakar. Hanya, Safaat, anaknya, yang berdiri di ujung kamar, melihatnya, dengan wajah ketakutan. Teriakan Bu Santi yang sembari membaca ayat kursi rupanya tidak mengusir makhluk jahil itu, malah semakin menjadi. Semua teror yang dialami Bu Santi membuatnya semakin kurus di tengah kehamilannya. Sampai akhirnya, Pak Anto merasa bahwa apa yang dikatakan Bu Santi tentang tamu tak diundang, membuatnya berpikir ulang. Ditanyakanlah sama temanya yang saat itu tengah bekerja. Temanya mengantarkan Pak Anto ke temanya yang lain yang kebetulan menjadi mandor, diceritakan semuanya, dan mereka pun berangkat ke rumah Pak Anto. Wajah mandor Pak Anto cuma tersenyum kecut, sambil memandang terus ke kamar Pak Anto. "Oh alah Anto, kok baru cerita?" Setelah ngobrol ngalur ngidul, mandor Pak Anto memberi 2 butir telur, 1 telur ayam cemani, 1 lagi telur bebek. Disuruh meletakkan di almari. Tanpa banyak bertanya, Pak Anto nurut. Tapi, Safaat anak Pak Anto, mengatakan, "Momok marah." Safaat terus mengatakan itu. Tidak ada yang tahu apa itu momok, sampai malam itu. Sejak sore hari, Bu Santi sudah muntah berkali-kali. Aroma kamar tempat tidur mereka tercium bau anyir, seperti telur buan. Telur busuk. Pak Anto akhirnya menggelar tikar di ruang tamu, dan malam itu mereka habiskan di sana. Dari arah kamar, berkali-kali Pak Anto merasa sedang diawasi, padahal pintu kamar dikunci. Namun, sudut matanya seperti melihat pintu sedikit terbuka, dan wajah yang pernah ia lihat, seperti tengah mengintip. Anaknya Safaat hanya diam, beberapa kali bergumam momok marah seperti siang tadi. Tapi, setiap ditanya momok siapa, Safaat tidak menjawab. Pak Anto tidur, begitu juga Bu Santi, dan Safaat. Masih terjaga, menggoyang badan Pak Anto yang kemudian kaget, melihat Bu Santi, muntah-muntah lagi, kali ini, parah sekali. Yang dimuntahkan Bu Santi, seperti isi telur, baunya busuk. Besoknya, mandor Pak Anto mengecek isi telur yang ditinggal di almari. Telur bebeknya masih seperti sedia kala, tapi telur ayam cemaninya pecah. Di dalamnya ada anak ayam yang masih berurat, mati. Pak Mandor melihat Bu Santi. "Anak di dalam kandunganmu rupanya yang ditunggu." Mandor Pak Anto pergi setelah memberitahu bahwa mereka harus memelihara ayam kampung. Tidak hanya itu saja, Pak Mandor juga menunjuk samping kamar Pak Anto agar kandang ayamnya dibangun di sana. Rupanya ada maksud tersembunyi, alasan kenapa Mandor Pak Anto melakukan itu. Pertama kali memelihara ayam itu, Pak Anto masih tidak tahu alasannya. Bahkan Mandor Pak Anto tidak memberitahu alasannya kenapa harus ayam kampung. Setiap malam, Pak Anto dan Bu Santi merasa terganggu dengan suara-suara ayam itu yang katanya tidak pernah diam. Keluhan ini sering diceritakan Pak Anto ke mandornya. Tapi si Bapak Mandor hanya bilang, "Bagus," tanpa mengatakan apapun lagi. Tapi, malam itu berbeda. Tidak terdengar sedikit pun suara ayam dari arah kandang di samping kamar Pak Anto. Hal ini membuat Pak Anto sekeluarga curiga. Kejadian ini sendiri terjadi berbulan-bulan setelah pertemuan terakhir dengan Pak Mandor. Jadi tentu saja, malam yang biasanya berisik dengan suara ayam yang mengusik, tiba-tiba menjadi malam yang sunyi senyap, seperti semua suara ditelan hilang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah, Bu Santi sedang hamil besar. Ia hanya duduk di dalam kamar, memeluk Safaat yang sedari tadi menutup mata. Ketakutan, entah apa yang membuatnya takut. "Pak Anto,
bergegas membawa celurit, lengkap dengan senter di tangannya. Ada kekhawatiran di setiap langkahnya. Sebenarnya, Pak Anto ragu, namun kesunyian itu membuatnya khawatir. Perasaannya seperti tidak enak sekali. Keinginan untuk menghubungi Pak Mandor juga terkendala, karena waktu itu yang punya telepon rumah hanya orang-orang berduit. Benar saja, baru melihat dari jauh ada yang ganjil. Lampu petromak yang diletakkan di luar kandang mati, dan pintu kandang yang terbuat dari kayu terbuka lebar. Dari arah dalam terdengar suara mengeram, seperti suara seseorang. Pak Anto yang mematung di luar pintu merinding. Yang namanya nekat kadang membuat Pak Anto akhirnya memaksa untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayam yang ia pelihara. Sampai di daun pintu, Pak Anto kaget dan akhirnya tahu alasan kenapa ayam-ayamnya tidak bersuara sedikit pun. Alasannya karena semua ayamnya mati. Ayamnya benar-benar mati. Satu pun tidak ada yang hidup, dan bila dilihat lebih teliti, alasan ayamnya mati tidak diketahui bahkan sampai saat ini. Belum selesai memeriksa, teriakan istri Pak Anto membuat Pak Anto terkejut dan langsung lari masuk rumah. Begitu masuk ke kamar, kaget, Pak Anto lihat Safaat, duduk tepat di depan pintu kamar, matanya kosong, di tangannya ada ayam mati. Entah dari mana Safaat dapat ayam itu, tapi yang membuat ngeri bukan Safaat yang main ayam mati, tapi posisi Bu Santi di atas kasur. Jadi Bu Santi nahan badannya yang hamil besar, dengan posisi badan terlentang, di mana kedua kaki dan kedua tangannya menggelinjang lurus mirip laba-laba. Wajah Bu Santi antara panik dan ketakutan setengah mati, seperti ada yang menari perutnya ke atas. Yang dilakukan Pak Anto pertama, apalagi kalau tidak, coba-coba narik Bu Santi, tapi Bu Santi teriak-teriak bilang sakit, dan benar saja, dari kakinya keluar darah. Masalahnya, warna darahnya bukan merah lagi, tapi merah kehitaman. Bu Santi masih teriak. Makin lama makin keras. Sambil narik Bu Santi, Pak Anto juga bilang, tolong lepaskan istri saya. Diikutin bacaan ayat kursi yang Pak Anto hafal di luar kepala. Masalahnya, jangankan buat ngelepasin Bu Santi, malah Pak Anto diketawain. Safaat, ngetawain Pak Anto. Malam itu benar-benar malam yang gila. Sambil tertawa, Safaat juga bilang, adik dibawa momok, berulang-ulang, dengan tepuk tangan. Tarik-menarik antara Bu Santi dan Pak Anto berjalan cukup lama. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Hampir, kondisi malam itu benar-benar bikin Pak Anto ngeri ketakutan. Terakhir, Bu Santi berteriak lama sekali, kemudian jatuh ambruk. Selesai. Belum, Bu Santi bangun dan melotot melihat Pak Anto. Kondisinya masih sama, perutnya besar. Sambil tertawa, Bu Santi dan Safaat saling memeluk melotot melihat Pak Anto. Yang paling bikin cerita ini sampai tersebar luas adalah apa yang dilakukan Bu Santi berikutnya. Darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluannya, diraup sama tangannya dan dijilatin. Setelah itu, Pak Anto baru meminta tolong sama warga. Warga sampai mengumandangkan adzan malam-malam. Tapi apa? Bu Santi tertawa semakin keras sambil tetap melakukan hal itu. Atas inisiatif warga akhirnya kedua tangan dan kakinya diikat. Sampai Pak Mandor muncul. Pak Mandor kaget bukan main. Yang pertama beliau lakukan, menyuruh semua warga ngumpulin ayam yang mati, disuruh nyembelih saat itu juga, darahnya dimasukkan dalam gelas. Safaat langsung wajahnya diurap sama darah itu, sedangkan Bu Santi, digelonggong tepat di mulutnya. Selesai. Belum, itu darah disemburkan kemana-mana. Sambil tertawa dia bilang janin di dalam perut itu sudah mati. Pak Anto langsung ngamuk, sambil ngambil celurit. Warga nahan Pak Anto. Di tengah kekacauan itu, Mandor itu cuma bilang, "Oh, sudah waktunya." Beliau menyuruh warga manggil bidan desa. Katanya malam itu anak di dalam perut itu akan lahir. Pak Anto jadi bingung, siapa yang harus dipercayai. Sambil tetap tertawa, Bu Santi masih digelonggong. Bidan desanya datang. Sambil takut, beliau mendekat. Warga juga heran. Orang kesurupan malah disuruh melahirkan. Yang selanjutnya dilakukan Pak Mandor, menekan lehernya. Seketika wajah Bu Santi yang melotot tiba-tiba teriak. Kesakitan, bidannya juga bingung, sambil memberi arahan. Sambil meracau, lama, akhirnya kepala si jabang bayi keluar dan waktu itu, benar-benar tidak masuk akal. Bidannya sampai bilang, bila pertama kali melihat kejadian seperti ini. Setelah itu, Mandornya minta ari-ari si jabang bayi, kemudian membungkusnya dengan kain kafan.
Kain kafan berisi ari-ari itu dibawa kembali ke pabrik. Di sana ari-ari itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, Bu Santi kembali sadar. Beliau ditanya apa yang sudah dilihat oleh mandor Pak Anto. Diceritakanlah semuanya. Kalau dia melihat wanita setengah kuda. Wanita itu meminta sesuatu ke Bu Santi, tapi Bu Santi tidak mau. Setelah itu, wanita itu mengejar Bu Santi, lama sekali dan tidak berakhir di situ, sampai ia mendengar suara Safaat yang menangis. Ketika didekati, ternyata itu bukan Safaat, tapi sosok kecil yang buruk rupa. Sosok kecil ini yang kemudian merangkak ke punggung Bu Santi. Pak Mandor hanya mengangguk. Setelah itu baru ketika Bu Santi sudah meneguk air, Pak Mandor cerita, kalau makhluk yang baru saja bertamu atau kata orang Jawa Endayo itu memang meminta kepada keluarga ini. Sialnya, sebagai tuan rumah memang harus membaikkan tamu tapi yang diminta juga tidak kira-kira, yaitu ari-ari jabang bayi itu. Bu Santi dan Pak Anto masih bingung. Bayangkan apa yang terjadi bila ari-ari itu putus di dalam perut Anda. Pak Anto dan Bu Santi mengangguk. Lantas apa hubungannya dengan ayam? Pak Mandor pun bercerita. Alasan kenapa dia menyuruh Pak Anto memelihara ayam di samping kamar, agar makhluk itu tidak berdiam di dalam kamar Pak Anto, alias, kuda takut sama suara ayam. Kemudian, kenapa ayamnya mati? Pak Mandor hanya melirik Safaat yang tengah tertidur. Jangan dimarahi, anak Anda istimewa. Bocah yang Anda temuilah yang membisiki anak Anda. Safaat takut kalau punya adik. Ketakutan yang biasa dimiliki anak pertama. Pak Mandor pun mengatakannya, ayam-ayam itu mati karena diracun oleh Safaat. Setelah malam itu, akhirnya Pak Anto dipindah bagian, tidak lagi berada di zona barat. Cerita ini sampai terkenal di kalangan anak-anak yang ayah atau saudaranya bekerja di pabrik ini. Dan tempat itu tidak lagi boleh dilewati. Sayangnya, tempat itu ikut menjadi bagian pembangunan perumahan baru. Nanti di bagian akhir akan aku ceritakan tuntas di bagian akhir. Akhir riwayat pabrik gula dan teror penghuninya, yang memakan banyak sekali tumbal, tapi nanti ya. Karena thread ini sudah kepanjangan, walau sebenarnya cerita di bagian barat ini masih setengahnya, masih ada lokasi di barat yang paling angker, yaitu, gedung sekolah negeri, dan rumah Jepang, tapi lain kali saja kita bahas ya. Akhir kata, aku tutup thread bagian keempat ini, dan mohon maaf kalau sempat ada salah kata dan penulisan, serta masih merahasiakan lokasi pabrik gula ini, karena aku sudah mulai gak nyaman. Buat yang tahu lokasinya, mohon jangan disebarluaskannya. Karena sekarang tempat ini adalah sebuah perumahan yang tidak semua orang tahu bagaimana cerita atau latar belakang pembangunannya. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.